wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatika Nurudjana SK1180021, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Prodi S1 Ilmu Keperawatan dari semester 5A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Keperawatan Komunitas 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai apa sih peran perawat komunitas dalam bencana. Teman-teman, sebelum kita memasuki inti dari tugas video kali ini, yaitu tentang penyampaian dari peran perawat komunitas dalam bencana, maka terlebih dahulu saya akan menyampaikan tentang bagaimana sih konsep dasar mengenai bencana itu sendiri. Kedaruratan komunitas adalah sebuah kondisi di mana terjadinya sebuah ancaman terhadap status kesehatan maupun keselamatan terhadap komunitas yang penyebabnya itu bisa disebabkan oleh faktor seperti manusia, hewan, fisik maupun alam yang bersifat luas ataupun spesifik. Sedangkan kondisi yang melebihi kemampuan suatu komunitas untuk mengatasi masalahnya itu disebut sebagai bencana. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah bencana, di mana faktor-faktor ini dibedakan menjadi dua, yaitu faktor alami dan faktor sosial. Yang faktor alami itu sendiri di mana kondisi mudah untuk terjadinya sebuah bencana atau kerentanan untuk terkena bencana itu tergantung dari kondisi alamnya itu sendiri, seperti dari bentuk geografisnya, geologinya, iklim, dan cuaca. Nah, sedangkan faktor sosial ini disebabkan karena kondisi sebuah bencana yang terjadi akibat ulah dari manusia. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit informasi mengenai jenis-jenis bencana alam, di mana jenis-jenis bencana alam ini dibedakan menjadi dua, yaitu bencana alam secara alami dan bencana alam karena buatan manusia. Di mana bencana alam secara alami ini terjadi atau diakibatkan oleh sebuah kerusakan pada ekosistem dan telah terjadi kelebihan kapasitas komunitas yang terkena dampaknya. Dan contoh-contohnya itu seperti bencana alam tanah longsor, angin topan, banjir, tsunami, maupun letusan dari gunung berapi. Nah, sedangkan untuk bencana alam karena buatan manusia itu sendiri yaitu diakibatkan oleh aktivitas manusia itu sendiri, di mana contoh-contoh bencana alamnya itu yang disebabkan oleh ulah manusia adalah seperti kecelakaan lalu lintas, kebocoran gas, kecelakaan kereta, kecelakaan sepeda motor, dan masih banyak lagi. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih peran perawat komunitas dalam sebuah bencana. Yang pertama, peran perawat komunitas dalam sebuah bencana sebelum terjadinya bencana, yaitu perawat mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam penanggulangan ancaman bencana pada setiap fasenya. Selanjutnya, perawat ikut terlibat dalam kegiatan yang diadakan oleh pemerintah seperti organisasi lingkungan, Palang Merah Nasional, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memberikan penyuluhan dan simulasi terhadap tanggap bencana. Selanjutnya, perawat juga harus aktif dalam mengikuti prokes dalam rangka meningkatkan terhadap tanggap bencana. Nah, untuk contoh-contohnya itu seperti usaha pertolongan terhadap diri sendiri, kemudian pelatihan pertolongan pertama dalam keluarga dan menolong anggota keluarga yang lainnya juga, kemudian pemberian informasi mengenai makanan dan minuman, bagaimana cara penyimpanannya untuk persediaan. Kemudian perawat juga harus memberikan nomor-nomor telepon penting atau darurat seperti nomor telepon
pemadam kebakaran, nomor telepon ambulans maupun rumah sakit. Dan perawat juga harus memberikan informasi atau pembekalan tentang barang-barang yang perlu untuk dibawa seperti senter dan sebagainya. Yang kedua, peran perawat komunitas saat bencana itu terjadi yang perlu dilakukan oleh seorang perawat meliputi perawat harus bertindak cepat untuk segera melakukan pertolongan kepada para korban bencana. Kemudian perawat juga tidak boleh memberikan harapan ataupun janji palsu kepada para korban bencana. Kemudian perawat juga harus berkonsentrasi untuk menolong para korban bencana, atau dimaksud di sini perawat harus berkonsentrasi penuh terhadap apa yang sedang ia lakukan. Kemudian perawat juga harus mampu berkoordinasi dengan baik dengan tim-tim penyelamat lainnya. Kemudian perawat juga harus mendiskusikan kepada para korban bencana dan membuat master plan revitalising jangka panjangnya. Peran perawat ketika bencana itu sedang terjadi, maka yang perlu dilakukan oleh seorang perawat adalah harus melakukan pengkajian secara tepat untuk menentukan siapa prioritas korban bencana yang perlu atau membutuhkan pertolongan pertama. Nah, biasanya ini sering disebut sebagai triase. Nah, dalam triase ini dibedakan menjadi 4 tanda. Yang pertama, tandanya diberikan warna merah, di mana tanda merah ini dimaksudkan paling penting atau menjadi prioritas utama untuk pasien atau korban bencana yang perlu atau membutuhkan segera pertolongan dari kita, di mana para korban atau pasien yang diberikan tanda merah ini biasanya akan mengancam kehidupan atau mengancam nyawa bagi si korban yang mengalami seperti hipoksia, trauma dada, pendarahan internal, kehilangan kesadaran, dan shock, dan masih banyak lainnya. Nah, yang kedua adalah diberikannya tanda kuning, di mana tanda kuning ini dikategorikan sebagai penting atau menjadi prioritas utama terhadap perawat untuk memberikan pertolongan kepada para korban bencana maupun pasien, di mana prioritas kedua ini biasanya para korban bencana mengalami injury dengan efek sistemik namun belum jatuh ke dalam shock. Nah, yang dimaksud di sini di mana pasien itu mampu atau dapat bertahan dengan waktu kurang lebih 30-60 menit. Nah, injury dengan efek sistemik ini meliputi seperti fraktur terbuka, fraktur tulang multiple, cedera medula spinalis, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga adalah diberikannya tanda warna hijau. Tanda warna hijau ini dikategorikan sebagai prioritas ketiga dalam perawat memberikan pertolongan kepada para korban bencana, di mana yang menjadi kategori ketiga atau prioritas ketiga ini adalah para korban yang mengalami seperti fraktur tertutup, luka bakar minor, laserasi minor, abrasio, dan dislokasi. Nah, yang keempat adalah warna hitam. Warna hitam di sini dikategorikan sebagai meninggal, di mana korban bencana itu tidak dapat selamat dari sebuah bencana alam, dan korban bencana ini sudah ditemukan dalam kondisi atau dalam keadaan sudah meninggal atau tidak bernyawa saat evakuasi. Yang ketiga, peran perawat komunitas setelah terjadinya bencana. Yang perlu dilakukan oleh para perawat di luar sana adalah seperti perawat memberikan sebuah terapi kepada para korban bencana untuk mengurangi trauma pasca bencana. Kemudian, selama masa perbaikan, perawat diharapkan membantu para korban bencana untuk kembali ke kehidupan normal. Beberapa penyakit dan kondisi fisik yang memerlukan pemulihan dalam jangka waktu yang lama
maka para korban bencana ini sangat penting untuk membutuhkan sebuah bekal informasi dan pendampingan yang perlu diberikan oleh perawat komunitas kepada para korban bencana. Baik, cukup